Senja, karya Palagan Paksina Sandi. Kak, apa setiap kali kita berniat untuk menikahi seorang teman, lalu dia menolaknya, maka kita akan kehilangan satu teman? Eh, kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Tanya Kadara heran. Kamu baru ditolak sama cewek? Gak baru sih kak, udah cukup lama. Udah lebih dari 3 bulan. Dan itu untuk kedua kalinya. Eh, kedua kalinya? Kok kakak baru tahu? Tanya Kadara dengan nada menggoda. Hehehe, Naga pun hanya tersenyum cengengesan. Oh, sekarang udah gak mau cerita lagi nih sama kakak. Bukan gitu kak. Cuman yang pertama aku gak mikirin setelah ditolak. Kan kenapa harus mikirin? Orang udah ditolak. Cuman ketika yang kedua kalinya aku bingung aja. Apakah itu juga bagian dari kehidupan? Ketika kita berniat menikahi seorang teman, lalu dia menolaknya, maka kita akan kehilangan satu teman juga. Kan nggak mungkin kita ngajak nikah seseorang yang belum kita kenal sama sekali. Aku pun ngajak nikah seseorang belum ada perasaan sama sekali, tapi aku tertarik dengan kepribadiannya. Jadi aku ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Jika memang cocok dan sudah ada kesepakatan akad, baru aku akan melibatkan perasaan saat itu. Kadara tersenyum mendengar cerita dari adik satu-satunya. Kamu memang masih anak kecil ya? Eh, kenapa kakak bilang begitu? Kalau dari sudut pandang kamu bilang kehilangan satu teman karena dia seolah-olah menjadi asing kan? Yang biasanya bisa chattingan, jadi gak pernah bales. Yang biasanya suka bercanda, sekarang respon seadanya. Yang biasanya ngomen atau buka pembicaraan, jadi gak pernah. Yang biasanya ketemu nyapa, jadi enggak. Bahkan seolah-olah kayak yang gak kenal gitu kan maksud kamu? Iya kak. Itu suatu hal yang wajar dek. Kamu harus bisa mengerti dan paham sama hal itu. Tapi itu bukan berarti semua cewek akan seperti itu ketika ada seseorang cowok yang mau ngelamarnya. Tapi karena hal itu, aku jadi merasa yang buat bimbang kala memutuskan untuk melamar seorang cewek itu bukan karena tanggung jawab dan kehidupan setelah menikahnya kelak, tapi apakah jika dia nolak maka hubungan kamu pun akan menjadi asing. Duh, adik kakak yang gak pernah mikirin sesuatu secara berlebihan dan gak pernah ragu dalam melakukan sesuatu, ternyata bisa bimbang juga ya. Ejek Kadara sambil tersenyum melihat ke arah adiknya. Le, kamu ingat gak? Dulu saat kamu SMA yang kamu bilang zaman pendidikan, saat itu mindset kamu ke perempuan itu beda 180 derajat sama sekarang. Saat itu kamu menganggap perempuan itu saingan utama kamu. Sampai akhirnya kamu seperti gak punya rasa simpati, belas kasih, dan kasih sayang kepada perempuan. Bahkan ke kakak kamu sendiri, kecuali ke bunda. Sampai akhirnya kamu cerita, di kampus ada seorang cewek yang ubah mindset kamu ke perempuan. Hingga akhirnya kehangatan dan sikap kamu ke perempuan kayak dulu lagi. Bahkan lebih baik lagi. Kamu inget gak ketika kamu nonton film Selain Gak Ada Matinya, lalu kamu jadi suka scene romantis. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya kamu dapat hidayah dan mau berprogres jadi seorang hamba yang lebih baik lagi. Lalu setuju sama salah satu scene film itu yang Bunda Yvette bilang, kalau kamu suka sama anak orang, nikahin aja, gak baik dikekep lama-lama. Terus kamu inget gak ketika kamu gak suka sama film bergenre drama romance, akhirnya kamu mulai menonton film genre itu karena seorang aktrisnya. Bahkan kamu sampai nonton berulang kali. Love Online to Online, Love You sama First Time maksud kakak. Iya, yang kamu bilang keren kak, seorang gamers berjuang membuat game sendiri dan akhirnya sukses bikin game sendiri bareng istrinya yang sama-sama gamers disatuin lewat sebuah game. Jadi itu ya kak, pentingnya nikah sekufu, sevisi dan semisi. Terus yang kamu bilang keren kak, dia mendengar make mata,
Allah memang luar biasa ya, menciptakan manusia dengan sempurna. Kalau kita memiliki kekurangan, pasti Allah berikan kelebihan dalam hal yang lain. Dan yang kamu bilang, keren kak, ibunya bermain peran untuk membahagiakan anaknya yang memiliki kelainan. Tapi ternyata anaknya juga memainkan peran dalam permainan yang dibuat ibunya, menggunakan kelainannya itu, dan observasi dari keadaan sekitarnya. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh seseorang berdasarkan apa yang kita ketahui, karena mungkin apa yang kita nggak tahu lebih luar biasa dan mengejutkan daripada yang kita tahu. Walaupun akhirnya sad ending sih sayangnya. Sampai kakak pun kagum melihat kamu punya kacamata sendiri dalam melihat sebuah film. Yang saat kakak nonton sendiri, kok bisa ya kamu mikir ke arah sana? Intinya kak, Naga penasaran. Intinya, hati seorang wanita itu bukanlah rumus matematika yang mudah untuk dihitung. Itu kan kata-katanya Kogoro Mori di film detektif Conan live action episode 6, protes Naga. Kadara pun tertawa mendengar protesan adik bungsunya. Benar-benar ingat sedetail itu ya dek, kalau udah suka. Ya intinya, kamu gak perlu mikirin ketika nanti dia nolak niat kamu untuk melamar dia, itu akan jadi seperti orang asing atau enggak. Yang terpenting adalah ketika kamu suka sama seorang cewek, lalu kamu niat untuk menikahinya setelah proses memantapkan hati, itu berarti komitmen kamu untuk jaga kehormatan dan memuliakan seorang cewek itu terlaksana, meskipun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Benar kan? Hal itu lebih baik daripada kamu ngerayu atau ngegombalin cewek tanpa ngasih kepastian. Dan pakai kacamata kamu seperti biasanya, yang selalu melihat sesuatu hal dari berbagai sudut pandang, sampai orang lain pun gak ngeh bisa berpikir ke arah sana. Bukankah ketika kita melihat suatu hal terlalu dekat, maka kita tidak akan menikmati indahnya suatu hal tersebut, ya kan? Yang terpenting, sandarkan dan lurusin niat kamu ya dek, karena Allah lebih tahu daripada kita. Dan insya Allah itu adalah sebaik-baiknya jalan yang Allah kasih dan siapkan untuk kamu. Iya benar kak. Tidak lama kemudian Naga pun langsung berjalan keluar rumah. Kamu mau kemana dek? Mau beli salad buah untuk makan malam. Kak ada keheranan. Naga pergi dulu kak. Assalamualaikum, pamit Naga. Waalaikumsalam. Apa dia benar-benar ngedengerin omongan panjang lebar tadi ya? Kayaknya dia gak mikirin apa yang tadi aku omongin. Sambil tersenyum ragu. Jadi ingat waktu H-1 mau nikah, kakak curang. Mulai besok setiap detik hidup kakak bisa bernilai ibadah karena udah nikah. Lihat calon kakak iparnya yang sedang mampir ke rumah untuk persiapan pernikahan besok. Kalau gitu kamu juga segera nyusul dong gak? Ajak kakak iparnya Naga. Entahlah bang, Naga belum mikirin ke arah sana. Dasar Naga, seperti biasanya, dari sebuah kalimat yang kamu ucapin, ada banyak hal yang udah kamu siapin di balik itu semua. Bisik Kadara dalam hati sambil tersenyum.